Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solih-Solihah yang di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melafalkan basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ananda Bu Guru yang solih dan solihah, pada poin pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah terlebih dahulu. Adapun pengertian kitab itu berasal dari kata kataba, yang artinya adalah menulis. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah berisi kumpulan dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda, ada beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihan Allah, yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Ananda Bu Guru yang solih dan solehah, selain kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran, Allah juga memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Adapun arti suhuf berarti lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ananda solih dan solihah, secara garis besar, isi kitab-kitab Allah meliputi beberapa hal, seperti yang pertama, ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan akidah atau keimanan yang benar. Yang ketiga, hukum-hukum dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah. Yang kelima, memuat perintah dan larangan Allah. Yang keenam, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran atau ikhtibar. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan Nabi dan Rasul pilihan Allah yang menerima kitab Allah. Sama dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya Ananda, yaitu yang pertama Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sebelum mendapatkan kitab Taurat ini, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk berpuasa selama 40 hari. Adapun isi dari kitab Taurat ini adalah menerangkan keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah juga memberi keterangan tentang datangnya nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat ini diterima oleh Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Yang kedua, Nabi Daud alaihi salam. Adapun kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam adalah kitab Zabur. Zabur dikenal juga dengan Mazmur. Kitab ini masih sama seperti kitab Taurat. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Akan tetapi dalam kitab Zabur ini tidak menerangkan hukum agama. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam mendapatkan wahyu kitab berupa Injil. Nah, anak-anak, di dalam kitab Injil terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan pengajaran. Nah, Injil juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Kitab Injil juga menerangkan bahwa akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir.
Selanjutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Adapun wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ananda soleh dan solehah, adapun poin kedua yang akan Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga dalam agama Islam. Oleh karena itu, semua umat muslim harus mengimaninya. Jika tidak mengimaninya, maka hukumnya menjadi kafir. Hal ini berkaitan dengan firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 136. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Yang ketiga, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab lainnya yang masih asli. Keempat, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun, setelah datangnya Al-Quran, semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan penyempurna syariat dan ajaran umat-umat sebelumnya. Dari keempat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, hanya Al-Quran yang wajib kita ikuti petunjuknya. 3 kitab lainnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, hanya wajib kita yakini keberadaannya. Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan ajaran yang terdapat di dalamnya. Hal ini karena Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Sekarang, Ibu ada cara mudah untuk menghafalkan nama kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Ikuti Ibu Guru ya. Kitab Allah ada 4. Pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Hey, Al-Quran kitab kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.